kita pernah nanya sama Ustadz Dr. Firanda Andirja, SIMA. Pernah tanya, Ustadz, kalau misalkan menceritakan tentang kesesatan dulu kita pernah di masa lalu itu bagaimana gitu. Kita harus siarkan, kasih tahu gitu loh. Jangan sampai orang-orang yang awam, orang-orang yang belum tahu itu masuk ke jerumus ke dalam satu kesesatan itu atau sekte tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya, sampai kapan sih Kawan Hijrah ini mau tayang gitu kan. Mau tahu testimoni ini sampai kapan gitu. Kita liput, kita sampai istilahnya namanya sekte LD11 ini bubar jalan. Ya. Udah nggak ada izin dari pemerintah, digubarin sama pemerintah, orang-orangnya udah nggak ada banyak penganutnya, ya kan? Nah, oh ya, satu yang mau dijelasin. Kita ini dakwah ini, kita mau sampai istilahnya, kalau misalkan LD11 ini masih juga bertahan sampai hari kiamat, kita akan turunin ini channel ini ke orang-orang yang berikutnya untuk membuka semua ini, gitu. Dan untuk bahwa kalau misalkan ini masih bertahan dan istilahnya udah dibubarin sama pemerintah, dia masih bersembunyi-sembunyi, justru kita lebih gampang untuk istilahnya membuka ini semua gitu loh, jelas-jelasan. Oh, di situ ada pengajian yang ngumpet-ngumpet. Oh, itu ada sekte yang kemarin udah digubarin, masih ada kegiatan. Kita tinggal laporin, gampang gitu ya. Untuk teman-teman yang suka download ya, bukannya kita nggak ngasih, kita ada aturannya gitu ya, izin dulu. Terus juga kalau misalkan itu jangan istilahnya dengan seenaknya aja menampilkan hasil karya orang gitu kan, hargailah karya orang sendiri. Dan belum tentu juga pada saat kalian mendownload terus kalian mengedit itu narasumber yang kita wawancara itu suka gitu loh, karena kita punya perjanjian khusus dengan para narasumber bahwa kalau saya cuma mau ditayangin cuma di channel Asa doang, atau kita mau ditayangin di Kawan Hijrah doang, nggak mau di channel mana-mana, atau istilahnya saya nggak mau loh dari testimoni saya ini dipotong sama orang-orang gitu loh. Itu yang saya tuh, kita punya apa ya, punya perjanjian khusus gitu loh yang harus kita pegang gitu loh. Untuk teman-teman gitu ya yang udah hijrah gitu ya dari sekte ini gitu ya, cobalah adabnya dibaikkan, diperbaiki, istilahnya kita udah bukan seperti mereka lagi gitu loh. Ya kita dengan berbaik-baik lah gitu loh, maksudnya kita nggak pelit kok, kita nggak istilahnya nggak menutup diri untuk kita kerjasama. Atau misalkan kalian punya video, kita tukeran gitu. Atau saya juga punya video, kita akan kasih gitu loh. Cuman tadi hasil edit kita itu sebelum kita tayangin, kita udah kasih dulu linknya ke narasumber untuk ditonton. Kalau misalkan oke, layak, kita izin dulu gitu loh, baru kita tayangkan. Teman-teman yang suka ngedownload, tolong jangan dipotong, tolong jangan diganti logo kita. Terus ya udah tayangin aja apa adanya gitu, karena memang contoh nih, maaf aja nih, saya agak sedikit saya dapat selepetan istilahnya omongan yang nggak enak gitu dari dari narasumber. Jadi ada waktu pas akhwat yang pertama kali saya wawancara, terus saya tayangin, besoknya berapa hari kemudian dia marah-marah sama saya. Kamu gimana sih? Kan udah dijelasin ini cuman buat channel ini doang gitu loh. Kok saya dikasih linknya, pas saya buka, ya Allah, di thumbnailnya itu satu dikasih musik, kedua mukanya nggak tahu muka siapa, itu perempuan jadi cantik gitu loh. Padahal yang saya wawancara ini ya nenek-nenek cantik sih memang gitu loh, udah nenek-nenek, ibu-ibu, tapi dikasih umur, maaf aja nih, fotonya pakai foto umur 20 apa 30 tahun gitu loh. Ya udah gitu nggak pakai niqab, dan sedangkan ibu itu yang kita wawancara pakai niqab gitu. Coba bayangin.
Gimana nggak marahnya itu ibu-ibu sama saya, gitu loh. Ya, itu nih, ini sebagian ini ya, bukan apa-apa ya. Ini istilahnya kita punya perjanjian dan kita ya tahulah orang yang pada udah belajar main YouTube atau segala macam kan kita ada undang-undangnya lah gitu loh, atau istilahnya ada hukum yang baiklah bagaimana gitu loh. Kenapa video yang ada di Kawan Hijrah ada di Asa, tapi yang ada di Asa tidak ada di Kawan Hijrah? Jadi tujuannya seperti ini. Kita itu membuat video satu konten di Kawan Hijrah itu, testimoni itu untuk istilahnya mau membuka fitrahnya itu, bahwa ini loh kesesatannya LD11 ini sangat-sangat istilahnya udah keluar dari akidahnya Islam gitu loh. Nah, cuman kalau misalkan kita udah gitu mau belajar kemana gitu loh. Nah, kebetulan channel Asa itu kan berisikan tentang kajian-kajian ilmu gitu kan. Selain itu juga ada juga yang istilahnya pengalaman-pengalaman dari ustadz yang bertestimoni gitu kan ya. Nah, kita arahkan dari channel Kawan Hijrah ini ke Asa supaya setelah dia sadar, terbuka ilhamnya, mendapatkan hidayah dari Allah, terus akhirnya dia mau belajar kemana? Belajar di Asa, mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafus saleh. Gitu loh. Nah, dari situ belajar dan akhirnya dia menetapi sunnah dan udah terarahkan dia mau ngaji kemana yang bermanhaj yang sama, yaitu manhaj salaf. Begitu. Jadi kalau misalkan kenapa bukannya kita ini, memang kan Kawan Hijrah ini cikal bakalnya ya timnya itu ya dari Asa ini gitu lah. Yang berkembang akhirnya Asa ini terpecah menjadi sebuah satu channel tentang testimoni. Nah, Asa sendiri itu tentang keilmuan. Nah, bagaimana caranya orang yang sudah hijrah dari Asa ini? Yaitu belajar yang hijrah dari Kawan Hijrah itu belajar di Asa gitu untuk ilmuwan. Karena orang yang nonton di Kawan Hijrah ini bukan hanya orang dari sekitaran yang maaf aja nih, yang dekat tempat-tempat kajian. Mungkin jauh mereka, ada yang di pedalaman, ada juga ada yang di luar negeri. Terus mau belajar kemana? Ya kita arahin ke Asa, karena Asa di situ ada ilmu, ada ustadz yang menjelaskan tentang belajar tentang ilmu Quran hadis yang benar-benar Quran hadis gitu loh. Nah, sampai istilahnya ya kita dapat orang-orang para muhajir hijrah gitu ya, dari pemahamannya lama ke pemahaman yang baru itu ya Masya Allah banyak yang komen di YouTube kita itu, di video-video kita itu ya, ada yang di mana, ada yang di luar negeri, ada yang di pedalaman di Kalimantan, ada juga yang pernah juga ada di Sulawesi gitu loh. Ada yang sampai di Papua juga komen begitu loh. Jadi alhamdulillahnya dengan dakwah testimoni ini Kawan Hijrah, kita itu membuka fitrahnya gitu loh. Untuk fitrahnya itu kepanggil gitu loh. Akhirnya itu wah ini salah nih. Apa yang kita pelajari dulu di Jokam ini salah. Kita pernah sampai dibilang, wah channel kita ini channel cari duit katanya gitu. Channel Kawan Hijrah ini channel cari duit. Demi Allah kita nggak memungut sepeser pun dari YouTube gitu ya. Kita memang pure tujuan kita dakwah. Kita memang mencari untuk istilahnya mencari pulihan dari dosa kita yang dulu, istilah menjadi pahala jariah ya. Mungkin dengan membuka testimoni ini orang tersadarkan dirinya yang akhirnya bisa hijrah gitu loh. Dan kita mau channel Asa ataupun channel Kawan Hijrah, kita tidak mendapatkan sepeser pun. Coba tinggal klik aja, kita cari tentang income kita apa segala macam. Kita tidak memasang iklan, tidak memasang apa-apa, video kita nggak potong.
Mungkin kalau misalnya ada iklan paling di depan atau di akhir. Intinya begitu aja. Kita ini juga berdakwah ini tujuannya gini. Kalau kita ini kawan hijrah atau asa ini untuk istilahnya berusaha untuk membubarkan gitu ya, membubarkan nih sekte LD11 ini. Itu adalah tugas pemerintah yang membubarkan. Tapi gimana caranya kita untuk istilahnya menghancurkan pengikut pemimpin mereka ini, istilahnya ini ada satu pemimpin gitu ya, pemimpin atau punya sesuatu kekuasaan, dia akan hancur kekuasaannya itu pada saat apa? Jamaahnya udah nggak ada dan tidak percaya, sumber dananya udah nggak ada dan tidak percaya lagi. Makanya kenapa target kita ini dakwah ini adalah orang-orang awam, orang-orang yang merasa dibohongi, orang-orang yang merasa duitnya diambili, gitu kan? Supaya mereka itu semua keluar dari itu dan sumber dananya nggak ada, pengikutnya udah nggak ada. Coba kalau mau jalanin aja sendiri. Kita sampai istilahnya dibilang katanya gitu, apa sih YouTube-nya kawan hijau ini cuman majelis gibah katanya gitu. Majelis gibah gimana? Nah orang kita bertestimoni kan ya. Ini saya mau klarifikasi nih gitu loh buat orang-orang yang awam. Bukannya kita menggibahi masa lalu kita ya yang dulu suram atau bagaimana. Jadi itu kita pernah nanya sama Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Saya pernah tanya, Ustadz, kalau misalkan menceritakan tentang kesesatan dulu kita pernah di masa lalu itu bagaimana gitu. Oh justru kalau misalkan kita itu dulu pernah berada di satu tempat kesesatan, kita harus siarkan, kasih tahu gitu loh. Jangan sampai orang-orang yang awam, orang-orang yang belum tahu itu masuk ke jerumus ke dalam satu kesesatan itu atau sekte tersebut gitu. Nah, terus kita pernah juga diundang sama MUI gitu loh. Sebagai perwakilan dari channel Kawan Hijrah gitu loh. Wah, saya kaget gitu loh. Kok Kawan Hijrah diundang MUI? Apa kaitannya gitu? Ternyata gitu loh. Video-video kita ini setiap sekalinya tayang link kita dikirim ke MUI. Terus tayang lagi besoknya kirim lagi ke MUI. Terus gitu sampai udah sampai berapa ratus gitu ya. Kita video-video kita tuh dikirimin terus ke linknya ke MUI pusat sana gitu. Ya saya kaget waktu itu pas diundang kok ternyata dari channel Kawan Hijau diundang gitu kan. Sebagai apa? Jadi sebagai saksi bahwa itu kita memberikan satu testimoni bahwa banyak nih teman-teman yang sudah hijrah dari LD11 ini, dari jokam-jokam ini yang istilahnya udah berani bertestimoni dan itu hasil rekaman secara natural gitu loh. Dan MUI menerima itu dan sebagai udah menjadikan satu buat istilahnya bukti dia dipegang untuk laporan ke ketua MUI-nya gitu. Ada juga yang nanya, kenapa sih curhat di sosmed gitu kan? Lah, kita bukan curhat di sosmed ini, kita menceritakan tentang bukannya menceritakan aib kita, bukan. Justru kita menceritakan tentang kita tuh pernah ada di dalam suatu kesesatan gitu, dan kesesatan itu ya istilahnya merusak akidah kita gitu loh. Dalam beragama, ya kenapa enggak kita siarkan gitu loh. Istilahnya kalau misalkan orang di selama ini kan maaf aja nih ya, LD11 ini kan sering nutup-nutupin nih dengan ditonah, istilahnya dengan budi luhurnya gitu loh. Nah sekarang kita buka ini untuk istilahnya ini loh, istilahnya boroknya mereka, bau bangkainya mereka ini tercium sekarang dengan adanya testimoni-testimoni yang kita tampilkan ini. Dari yang hijau-hijau ini untuk teman-teman cobalah membuka diri. Kajian itu banyak banget di sekitaran kita yang sunnah ya. Jangan hanya belajar ke 3 ustadz kita aja gitu loh. Padahal ustadz kita jauh ada di mana? Ada di Malang, ada di Bandung, ada di
Jakarta, ada di Surabaya, ada di Tasik, ada di mana-mana gitu ya, di Semarang gitu kan. Semua dari jauh-jauh datang gitu kan. Tapi ada kajian ustadz-ustadz kibar kita di dekat rumah itu nggak datang gitu. Coba deh membuka diri untuk belajar gitu kan ya. Yang namanya nggak ada tuh yang namanya jamaah kita lagi gitu ya. Jamaah kita itu adalah jamaah eh, Muslim, itu semua jamaah gitu loh. Mau yang kayak gimana semua sahabat kita itu semua Muslim gitu ya. Jadi jangan anggap bahwa itu jamaah kita. Orang yang hijrah itu jamaah kita. Bukan. Semua umat Muslim itu jamaah gitu ya. Ikhwan kita itu nggak ada lagi namanya ikhwan kita itu. Ikhwan kita itu ya jangan mengistilahkan bahwa kita tuh kita ikhwan kita itu yang cuman ngaji sama dengan 3 ustadz kita, enggak gitu loh. Ikhwan sunnah itu banyak semua gitu loh. Semua itu jadi istilahnya ya mau belajar dengan Ustadz Yazid, dengan Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Riza, Ustadz Abu Tausikal. Banyak ustadz-ustadz yang kibar istilahnya di situ. Nah itu di dekat sekitaran kita, kenapa enggak kita datengin gitu loh. Sok coba kita buka hati, buka diri. Banyak istilahnya ketinggalan kita belajar untuk istilahnya membalikan fitrah kita tuh dengan ilmu-ilmu yang dulunya tuh sampah gitu ya, yang nggak ada manfaatnya gitu ya, dijokam dulu, kita ganti dengan ilmu-ilmu yang syar'i gitu. Nah, kita ini membuka bahwa kesesatan itu yang ada di LD 11 ini kita bongkarin itu ya. Kalau 1, dia punya imam. 2, dia merekrut uang. Terus juga bergolong-golong dengan lingkungannya sendiri, tidak mau dengan orang lain gitu ya, bergolong-golong. Terus juga istilahnya kita menganggap yang lain kafir. Udah deh, kartu mati. Itu udah titik. Sekte, sesat ya. Jadi belajarlah ke tempat-tempat yang istilahnya sunnah, banyak loh di sekitaran-sekitaran kita. Mungkin kita tidak sadar ternyata ya, kalau misalkan kita ngeliat kayaknya teman-teman kita ada yang salaf gitu ya di masjid apa segala macam, tegur. Kalau misalkan ngajinya di mana sih gitu, kita ikut dong gitu. Wahai saudara-saudaraku yang masih di Jokam, kebenarannya Allah itu terang benderang, malamnya itu bagaikan siang. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah mencari-cari dan fitrahnya terpanggil dan mendapatkan hidayah, carilah ilmu, belajar. Karena hidayah itu, hati kita itu milik Allah. Makanannya hati kita adalah ilmu. Jadi setelah hijrah, carilah ilmu. Kalau misalkan memang tertutup atau tidak bisa terang-terangan untuk istilahnya mengaji, ya coba deh belajar dari YouTube. Kalau misalkan handphonenya masih suka dilihat gitu kan ya, sama orang tua, sama saudara, sama istri atau suami gitu kan, atau sama pengurus gitu ya. Jangan buka channel dari 3 ustadz kita, tapi buka dari ustadz-ustadz sunnah. Insya Allah kalau misalkan kita belajar dari ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz salaf, insya Allah mereka nggak terlalu curiga dan tidak terlalu takut gitu loh, untuk bahwa oh kita ini udah terpengaruh gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang masih ada uzur syar'i, merasa harus masih ngebunglon, ya seperti itu triknya. Atau kalau misalkan memang datang ke kajian, ya datangnya ke masjid-masjid sunnah. Insya Allah nggak ketemu sama orang-orang Jokam gitu. Tapi kalau kalian datang ke tempat kajiannya 3 ustadz kita ini gitu ya,
ya misalkan foto-foto atau istilahnya ada yang masih memata-matai, insya Allah kita akan dilaporin gitu. Mendingan makanya kalau mau aman kita ikut kajian sunnah dan mereka nggak akan datang di situ. Cukup sekian. Terima kasih atas para pemirsa kawan hijrah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum tahu apa itu arti LD11. Kita menggunakan angka 11 atau 11 di belakang dari LD itu adalah seperti bioskop 21. Jadi kalau 2 itu X, kalau angka 1 itu I. Jadi kalau LD 11 jadi LD angka 1 dalam Romawi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang saya cintai, pemirsa kawan hijrah. Saya akan memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang tempo lalu kita ajukan dari kuis yang kita berikan ke pemirsa. Pertanyaan adalah seperti ini. Makanan-makanan apa yang ada logo sertifikasi halalnya tapi sama orang Jokam nggak dimakan atau istilahnya tetap haram gitu ya. Ada 4 jawaban yang sudah masuk yang diterima dari nomor handphone admin. 1 jawaban itu mendekati hampir benar, yang 3 itu salah gitu ya. Nah, jawaban yang salah itu ya ada 3 gitu. Jadi yang masuk itu ada 4 jawaban. Yang 3 itu menjawab penyedap rasa atau micin. Ya, tapi walaupun salah kita hargai, itu istilahnya udah usaha ya gitu ya. Nah, yang satu lagi jawabannya adalah makanan yang diberikan sama mantan Jokam atau orang yang sudah hijrah gitu. Nah, kenapa saya bilang agak nyerempet? Karena kalau misalkan orang mantan Jokam itu ngasih makanan, mereka masih makan gitu kan. Makanannya halal, orangnya haram. Gitu. Tapi jawaban ini saya appreciate, saya senang gitu. Ada respons dari teman-teman kawan hijrah yang udah mau berkenan jawab gitu ya. Tetap kita akan berikan sebagai ucapan terima kasih. Kita akan tetap memberikan, walaupun salah jawabannya, akan memberikan buku dari buku kumpulan doa dari Ustadz Yazid Jawas, kumpulan doa yang dari hadis-hadis sahih dan Quran gitu ya. Walaupun istilah mereka kalian pada salah yang jawab ya, tapi nggak apa-apa, kita akan berikan gitu ya. Itu ucapan syukur kita sudah memberikan, kalian sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan gitu ya. Nah, dari jawabannya yang sebenar-benarnya adalah, jadi makanan-makanan apa yang ada sertifikasi halalnya, terus terutama restorannya ada tulisan logo halal, tapi tetap istilahnya sama orang Jokam dianggap makanannya haram, yaitu makanan atau restoran yang jualan itu adalah mantan Jokam atau istilahnya orang mantan Islam jamaah yang sudah hijrah gitu ya, atau mantannya LD11 gitu ya. Mereka tuh nggak mau makan gitu loh, atau mau datang ke restoran aja enggak gitu loh. Malah kadang sampai ada pernah dengar saya ada ijtihad bahwa orang-orang yang jualan nggak boleh beli, atau istilahnya kita udah nggak boleh bergaul, makanya kita dianggap haram orangnya gitu. Termasuk kalau misalkan mereka beli ke sana juga kita dianggap haram. Tapi kalau misalkan tadi yang jawaban yang satu hampir nyerempet itu, kalau kita kasih makanan ke mereka, mereka masih tetap makan. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman pemirsa kawan hijrah. Saya bersyukur. Cukup sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.